Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Ishak Suryadin dengan NIM 246242001 dan Rizka Dita Zafira dengan NIM 246242005. Hari ini kami akan membawakan materi mengenai Business Responsibility for Human Rights Violation from a Theoretical Perspective towards a Moral Division of Labor yang ditulis oleh Aurora pada tahun 2017. Dalam beberapa dekade terakhir, kekuatan dan pengaruh dari korporasi itu meningkat secara signifikan. Tidak hanya secara ekonomi dan finansial, tetapi secara politik dan sosial juga. Dengan kapasitas yang besar untuk memberikan dampak positif maupun negatif, perusahaan kini beroperasi dalam jaringan tanggung jawab dan kewajiban yang semakin kompleks. Dalam konteks penelitian ini, itu muncul tuntutan agar perusahaan turut memikul tanggung jawab terhadap pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia. Akan tetapi, dasar teoritis yang menjelaskan mengapa dan bagaimana perusahaan harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM itu masih lemah. Sehingga pembahasan mengenai business and human rights dan corporate social responsibility banyak dibangun di atas konsep yang belum jelas dan fondasi teoritis yang belum jelas juga. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis mendalam mengenai dasar konseptual tentang organisasi sebagai social agent, yaitu entitas yang memiliki agensi, niat, dan kemampuan bertindak layaknya individu. Penelitian ini juga berupaya memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana dan kapan korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, Aurora melihat dua perspektif. Yang pertama itu the methodological individualist perspective, di mana pendekatan methodological individualism ini memandang bahwa fenomena sosial hanya dapat dijelaskan melalui tindakan dan alasan individu. Dalam perspektif ini, organisasi seperti korporasi itu dianggap tidak memiliki niat, tindakan, atau tanggung jawab moral sendiri karena semua tindakan organisasi dipandang sebagai tindakan individu yang berada di dalamnya. Oleh sebab itu, teori ini menolak gagasan bahwa korporasi itu dapat menjadi agen moral atau pelaku yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun demikian, pendekatan ini dinilai memiliki keterbatasan karena mengabaikan fakta bahwa organisasi mempunyai struktur, keputusan, serta mekanisme tindakan yang tidak selalu dapat direduksi menjadi keputusan individu. Sehingga beberapa ahli menilai bahwa organisasi memiliki bentuk otonom dan rasionalitas tersendiri melalui sistem pengambilan keputusan dan pengaturan internal. Sehingga dengan demikian, walaupun metodological individualism ini memberikan pemahaman penting mengenai peran individu dalam tindakan sosial, akan tetapi pendekatan ini tidak cukup kuat untuk menjadi dasar menolak tanggung jawab kolektif korporasi dalam business and human rights. Dan perspektif yang kedua pada penelitian ini adalah the structural restraint perspective. Perspektif structural restraint ini itu memandang bahwa organisasi seperti korporasi dibentuk dan dibatasi oleh struktur internal, aturan, dan tujuan yang sudah ditetapkan sejak awal pendiriannya. Perspektif ini tidak menilai korporasi sebagai entitas moral yang memiliki kebebasan untuk bertindak berdasarkan nilai etika, tetapi sebagai sistem yang beroperasi sesuai tujuan dan aturan yang melekat dalam strukturnya. Karena tindakan organisasi yang dibatasi oleh mekanisme dan strukturnya ini, maka organisasi ini dianggap tidak memiliki kapasitas moral seperti individu. Oleh sebab itu, tanggung jawab moral tidak dapat dilekatkan pada organisasi secara langsung, tetapi pada individu yang berada di dalamnya. Teori ini memberikan kontribusi penting dengan menunjukkan bahwa korporasi itu tidak dapat dipandang hanya sebagai hasil tindakan individu. Struktur organisasi dapat menciptakan logika tindakan yang berbeda dari niat personal para anggotanya. Hal ini memungkinkan organisasi untuk bertindak sebagai agen sosial dengan rasionalitas dan tujuan sendiri, meskipun masih belum diakui sebagai agen moral yang penuh.
Teori ini kemudian membuka ruang bagi pemikiran bahwa nilai moral atau nilai sosial seperti hak asasi manusia dapat diinternalisasi ke dalam struktur organisasi, bukan hanya dipandang sebagai tuntutan eksternal. Uh, dengan mengubah mekanisme internal dan menyesuaikan tujuan organisasi, nilai-nilai moral seperti tanggung jawab terhadap hak asasi manusia dapat menjadi bagian dari cara organisasi beroperasi. Baik, untuk pembahasan berikutnya, secara umum menjelaskan bagaimana organisasi itu bisa dipahami sebagai agen moral kolektif yang memiliki tanggung jawab sosial dan etis. Jadi bukan hanya sekedar dari kumpulan individu. Nah, dari The Structural Pragmatist Approach ini, pendekatan ini tuh berusaha menjembatani dari dua pandangan ekstrim, yaitu pandangan individualis yang melihat tanggung jawab hanya pada individu, dan pandangan struktural yang menganggap organisasi hanyalah sistem kaku tanpa moral. Nah, dari melalui pendekatan pragmatis ini, tindakan organisasi seharusnya didasarkan pada fakta dan konsekuensi nyata, bukan hanya dari teori saja. Organisasi dipandang sebagai agen sosial yang bisa belajar, menilai, dan bertanggung jawab secara normatif. Menurut Wolff, organisasi formal itu memiliki kapasitas kognitif. Artinya apa? Artinya, organisasi itu bisa menilai alasan moral dan memilih tindakannya sendiri. Jika organisasi itu bisa memilih untuk bertindak lebih baik, tapi kemudian tidak melakukannya, maka tentunya organisasi tersebut harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini tentunya bersifat moral dan praktis, karena organisasi menjadi pihak yang layak menanggung risiko maupun dampak dari tindakannya. Oleh karena itu, organisasi bisa dianggap sebagai agent of a more responsible sort. Sebagai contoh, kasus BP Deepwater Horizon, dalam kasusnya itu terjadi kebocoran minyak di Teluk Meksiko yang menunjukkan bahwa kegagalan sistem keselamatan itu bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga kegagalan sistemik organisasi dalam mengelola budaya kerja dan pengambilan keputusan. Bahkan dari pemerintah Amerika Serikat sendiri menyebut BP itu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kejadian tersebut. Untuk selanjutnya berkaitan dengan structural functionalism, di sini Peter French itu memperdalam ide ini melalui pendekatan structural functionalism. Ia menjelaskan bagaimana organisasi ini bisa menjadi agen moral dan rasional yang otonom melalui struktur internalnya. Nah, French di sini itu membedakan dua bentuk entitas kolektif. Yang pertama ada aggregate collectivity, yaitu hanya sekumpulan individu. Misalkan di sini ada sekelompok pedagang kaki lima yang kebetulan berjualan di satu tempat. Nah, jika satu orang pergi, kelompok itu kemudian menjadi berubah identitasnya. Jadi tidak bisa dianggap punya tanggung jawab moral bersama. Sedangkan kalau konglomerat collectivity, yaitu organisasi yang punya struktur, aturan, dan tujuan kolektif. Contohnya seperti perusahaan, universitas, atau lembaga pemerintahan yang tetap memiliki identitas walaupun anggotanya berganti-ganti. Nah, perusahaan itu tentunya masuk dalam kategori konglomerat collectivity karena tetap punya kepribadian organisasi yang stabil. Di sini, konsep kuncinya ada pada CID structure atau Corporate Internal Decision Structure, yaitu sistem pengambilan keputusan organisasi yang mencakup hierarki, kebijakan, dan nilai-nilai internal. Struktur ini tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menjadi normatif, karena memberitahu bagaimana organisasi seharusnya bertindak secara etis. Nah, French juga mengubah konsep niat organisasi dari desire and belief menjadi planning atau future directed attention. Artinya, tindakan organisasi ini didorong oleh perencanaan dan komitmen jangka panjang dari suatu organisasi, bukan lagi dari niat maupun sikap emosi individu tertentu saja. Sebagai contoh, kasus Volkswagen emission scandal menggambarkan bahwa manipulasi uji emisi yang terjadi itu bukan hanya karena satu orang, tetapi dari hasil rencana sistemik organisasi sehingga tanggung jawab moral melekat pada perusahaan. Lalu selanjutnya, sebagai kesimpulan, bab ini itu menutup pembahasan dengan konsep moral division of labor, yaitu pembagian tanggung jawab moral dan hukum antara individu dan organisasi. Keduanya memang punya peran berbeda, tapi akan saling melengkapi. Dalam konteks business and human rights, organisasi itu dipahami sebagai aktor kolektif yang bisa bertindak secara rasional dan otonom. Namun, tanggung jawab individu tentunya tetap penting, terutama bagi pelaku langsung di lapangan. Nah, French itu menekankan pentingnya membangun moralitas internal dalam organisasi, yaitu nilai dan prinsip etis yang benar-benar diintegrasikan dalam struktur dan budaya perusahaan. Karena dengan moral internal, tanggung jawab terhadap HAM dan etika bisnis itu bukan hanya kewajiban hukum, tapi menjadi bagian dari identitas organisasi.
Sebagai contoh, di sini ada kasus dari Nestle Cocoa menunjukkan bahwa pelanggaran HAM di rantai pasok seperti adanya pekerjaan di Afrika Barat tidak hanya menjadi tanggung jawab individu pemasok saja, tapi juga menjadi tanggung jawab struktur kebijakan dan pengawasan Nestle sebagai aktor kolektifnya. Nah, dari keseluruhan bab ini, kelompok kami belajar bahwa perusahaan bukan hanya entitas ekonomi, tetapi juga komunitas moral yang tidak sempurna. Jadi organisasi itu bisa belajar, beradaptasi, dan bertanggung jawab secara sosial. Nah, dengan memahami tanggung jawab moral kolektif ini, dunia bisnis bisa bergerak menuju praktik yang lebih etis, manusiawi, dan berkeadilan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.